Tapi kalau sudah diniati tirakat, semedi atau ritual itu karena keinginan, saya takutnya keinginan enggak tercapai karena tirakatnya sudah dilakukan. Akhir-akhirnya saya takutkan itu gila. Karena kebiasaannya orang itu kalau sudah mempunyai keinginan yang tinggi dengan melakukan ritual, tirakat, semedi, nggak kesampaian. Biasanya kalau sudah pada titiknya atau sudah pada puncaknya apa yang disarankan oleh orang yang ditanya, itu kalau sudah nggak tercapai tujuannya, biasanya itu gila. Yang akan menjadi pendamping atau kekuatan mereka yaitulah yang dinamakan kodam. Karena kodam itu namanya pendamping. Ya, nah pendamping itu kekuatan. Lah kekuatan apa? Kekuatan yang kasat mata, yang tidak bisa dilihat mata. Tapi orang itu walaupun nggak pakai baju besi, kadang-kadang dibacok nggak mempan. Kebal nggih. Rahayu Mbah Darno. Rahayu. Matur suwun niki Mbah. Kenapa Mbah Darno sudah meluangkan waktunya lagi buat kita. Ini mau menyampaikan pertanyaan sedulur-sedulur Hasanah Jawa malih Mbah. Iya. Ngeten Mbah. Sebagai orang Jawa yang saya tahu niku leluhur-leluhur kita itu sering melakukan tirakat. Ya. Nah, untuk kita anak-anak milenial zaman-zaman sekarang nih Mbah. Ketika ingin melakukan tirakat seperti itu, kira-kira itu memulainya harus yang seperti apa Mbah? Memulainya meniru perilaku leluhur kita. Nggih. Ya, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa lagi di channel Hasanah Jawa. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungannya Gusti yang Maha Agung. Menjawab pertanyaan sedulur-sedulur Hasanah Jawa, bahwa orang Jawa, leluhur-leluhur kita pada waktu itu sering melakukan tirakat atau semedi. Lalu bagaimana kita itu mau mengikuti jejaknya leluhur atau apa yang pernah dilakukan leluhur? Apakah bisa gitu? Ya, jawabannya itu bisa ya, dan sah-sah saja. Tapi kita sebagai generasi milenial atau kita itu penerus dari leluhur-leluhur kita, kita itu sebenarnya harus paham betul tentang apa yang dikerjakan para leluhur kita waktu itu. Kalau di masa lalu dikatakan itu semedi, tirakat atau ritual, bisa-bisa saja ya. Tapi bukan berarti semedi, tirakat atau ritual itu dalam arti hanya tujuannya itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan saja, bukan, atau untuk mencari ilmu saja juga bukan ya, atau kepingin mempunyai kekebalan seperti pada umumnya sekarang ya, orang itu kalau zaman sekarang itu kalau melakukan ritual semedi atau tirakat itu kan pasti ada harapan loh. Ya, nah, sedangkan para leluhur kita itu memang ada harapannya, tapi harapannya itu bukan apa yang seperti saya utarakan di depan tadi. Artinya mencari kekebalan tubuh atau ingin sekti Mandraguna atau supaya tanpa kerja bisa kaya, itu bukan ya. Jadi orang-orang dulu mengadakan ritual semedi, tirakat dan sebagainya itu sebenarnya hanya memikirkan anak cucu ya. Supaya apa ya? Supaya anak cucunya nanti tertata, biar hidupnya itu
mulia atau enak di dunia ini ya. Tapi kenapa kok orang yang ritual, tirakat, semedi itu bisa kebal dan lain sebagainya? Lah itulah alam. Ya, semakin kita mendekatkan diri, alam itu akan mengeluarkan energi positifnya, sehingga energi positif itu yang akan melindungi orang yang melakukan ritual itu, tapi tanpa permintaan. Artinya itu tanpa tujuan atau tanpa pilihan gitu. Nah, apakah terutama para generasi penerus perjuangan para leluhur itu bisa mengikutinya? Ya bisa-bisa juga, tapi caranya yaitu kita harus mengikuti jejak para leluhur kita waktu itu. Ya, kalau memang waktu itu yang dipikirkan itu bukan masa sekarang tapi masa depan, artinya untuk apa ya? Untuk kita memikirkanlah, karena kita itu hidup di tanah Jawa, hidup di negara Indonesia. Kalau tujuannya itu untuk biar Indonesia itu dapat perlindungan dari Tuhan, biar Indonesia itu tetap tentram, aman, biar Indonesia itu rakyatnya itu semuanya bisa merdeka yang sebenarnya, itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah diniati tirakat, semedi atau ritual itu karena keinginan, saya takutnya keinginan enggak tercapai karena tirakatnya sudah dilakukan. Akhir-akhirnya saya takutkan itu gila. Karena kebiasaannya orang itu kalau sudah mempunyai keinginan yang tinggi dengan melakukan ritual, tirakat, semedi, nggak kesampaian. Biasanya kalau sudah pada titiknya atau sudah pada puncaknya apa yang disarankan oleh orang yang ditanya, itu kalau sudah nggak tercapai tujuannya, biasanya itu gila. Lah gila ini dalam arti bukan kok gila seperti kita itu nggak lupa ingatan, bukan. Ya, gila itu bisa mempunyai perilaku yang menjadi-jadi, bisa mempunyai perilaku yang sok-sokan. Dalam arti sok-sokan itu ya belum pintar tapi sok pintar, ya belum ngerti sok ngerti, belum tahu sok tahu, sehingga akhirnya menyesatkan orang banyak. Nah, maka dari itu kalau ingin melakukan ritual semedi atau tirakat, silahkan, tapi harus kita tata dulu batin kita, perilaku kita, supaya apa? Supaya kita itu terbimbing oleh ritual semedi atau tirakat itu. Jadi artinya ya kalau kita tirakat, kita itu berangan-angan bahwa kita itu hidup di Jawa, bagaimana sih biar budaya Jawa ini enggak selalu dilindas oleh budaya orang lain, bagaimana sih supaya keluarga kita itu yang penuh dengan cobaan ini bisa terhindar dari cobaan, atau paling tidak dengan tirakat, semedi atau ritual melihat alam ini dengan indahnya, akhirnya kita itu mengagungkan Sang Pencipta. Nah, kalau itu biasanya masalah-masalah kita atau perjalanan hidup kita masa depan, bukan masa sekarang ya, kok masa depan itu akan menghadapi musibah, akan menghadapi masalah. Nah, gravitasi bumi yang positif itu yang akan menghalangi, atau itulah yang menjadi benteng, atau yang dalam bahasa agama dinamakan kodam, yang akan melindungi seseorang itu. Jadi sayogianya orang yang melakukan ritual, tirakat, puasa dan lain sebagainya, itu bagi orang-orang yang sudah bisa masuk ke alam suwung itu. Apa artinya? Masuk di alam suwung itu bukan berarti sudah tidak merasakan apa-apa. Orang yang sudah bisa merasakan apa-apa itulah yang dimaksud bisa masuk
ke alam suwung. Nah, dengan bisa merasakan apa-apa, kita itu membesarkan rasa syukur. Dengan bersyukur pada Tuhan, nah itulah yang dinamakan orang yang sudah bisa masuk ke alam suwung. Tapi kebanyakan orang masuk dalam suwung itu artinya seolah-olah kita itu sudah nggak ingat apa-apa, kita tidak membayangkan apa-apa, dan kita sudah rasanya itu sudah tidak ada di apa-apa. Bukan itu yang dimaksud suwung. Ya. Suwung itu adalah keagungan Tuhan, itulah suwung lah. Kita menikmati dengan keagungan, dengan ciptaannya itu, lalu kita berangan-angan. Setelah berangan-angan kita bersyukur, itu namanya suwung. Ya, masuk dalam situ, akhirnya apa yang kita kerjakan itu ikhlas, tanpa ada beban, tanpa ada permintaan, tanpa ada tujuan. Jadi dalam arti kita bersyukur karena kita sehat. Ya, kolo-kolo ya, dengan bahasa Jawa. Ya kolo-kolo bagaimana kalau kita itu memberikan makan sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Nah, setelah di situ dengan berhenti kita tidak makan, tidak minum selama 3 hari kok rasanya nikmat. Perut kita semakin enak. Lalu kita juga atau tak kita juga cerdas. Nah, ditambah dengan melek. Ya, kalau 3 hari 3 malam kita tidak makan, artinya itu tirakat atau poso. Ditambahlah dengan melek. Dengan melek itu kita sambil melihat ciptaan Tuhan ini, semuanya itu sebenarnya indah. Ya. Yang ciptaan Tuhan yang nggak indah itu kalau kita itu salah cara menilai. Ya. Kayak kita itu kadang-kadang membenci dengan ular, kita membenci dengan ulat. Ya, karena apa? Ular yang ditakuti karena mungkin kalau lihat ular itu geli. Ya, kalau melihat ulat itu, karena kalau kena ulat itu gatel. Tapi betapa indahnya Tuhan itu menciptakan hewan seperti itu, yang sampai kalau di ulat dari bulunya aja ada racun yang gatal. Nah, terus kita manusia yang sok-sokan ini, yang mengaku profesor, yang mengaku pintar, yang mengaku digdoyo, apakah kita bisa kira-kira membuat hewan sejenis ulat sehingga di dalam bulunya akan mengeluarkan racun gatal itu dan lain sebagainya. Nah, kalau mau berpikir seperti itu kan akhirnya kita itu bersyukur atau mengagumi ciptaannya Tuhan tuh kayak seperti itulah. Nah, itu. Kita mungkin bisa bikin ulat-ulatan. Kalau jalan pakai baterai bisa. Nah, ulat yang asli, baterainya nggak pernah dicas tapi hidup terus sampai seumur ulat itu. Ya. Nah, itu baterai, kalau baterai lithium masih ada masa lowbatnya ya. Iya. Tapi kalau baterainya ular, coba bayangkan, seandainya kita membuat ulat yang sekecil itu, terus baterainya seberapa? Nah, itulah cara kita untuk bertirakat atau mengikuti jejak para leluhur. Nah, itu jawabannya. Jadi kita harus pandailah berangan-angan, pandailah bersyukur, karena para leluhur waktu tempo dulu, artinya tirakat, semedi, ritual, itu bukan mengharap kedikdayaan atau ilmu kanuragan atau tujuan kepingin kaya tanpa kerja. Nah, itulah. Kalau seperti semedi gitu mah, kalau orang dulu tuh katanya di tempat sepi, di pinggir danau gitu, atau malah kadang ada yang berendam bah katanya. Nah, kalau untuk anak sekarang kan kemungkinan besar nggak akan melakukan itu ya. Berarti mereka lebih ke tirakat yang seperti puasa itu tadi, melek bengi gitu. Itu nggak cuma melek kan Mbah, pasti ada yang dilakukan. Nih, tadi kan sudah saya uraikan. Makanya tadi kalau orang leluhur dulu bukan sekedar tirakat, bukan sekedar semedi, bukan sekedar ritual.
Makanya ritualnya di pinggir batu yang besar, di pinggir kali, ya kadang-kadang sampai berendam dan lain sebagainya. Ya mungkin ada sebagian yang merasa dengan ritual seperti itu akan mendapatkan ilmu gaib atau ilmu yang diturunkan dari Tuhan itu sendiri sesuai dengan keinginan. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Kayak orang berendam, apakah dengan berendam ini akan nantinya setelah selesai ritual itu akan bisa masuk di dalam air yang tidak tenggelam? Apakah itu? Sebenarnya bukan. Ya mungkin karena menikmati, dan di dalam tubuh manusia itu kan ada saraf. Nah saraf ini kan ada yang membutuhkan panas dari api maupun dari matahari, juga saraf kita itu juga membutuhkan dinginnya dari es atau dari air. Nah biasanya mana yang kita maksudnya kita ikuti, apakah kita itu mengikuti dari panasnya api atau matahari itu, atau kita itu mengikuti dari dinginnya air atau es itu, maka di situ akan mengeluarkan kekuatan tersendiri. Nah kekuatan tersendiri itu apa? Kekuatan itu akan terjadi dengan daya alam. Karena setiap apa yang kita perbuat di dunia atau di yang kita perbuat sekarang ini, bumi yang akan menjadi saksi, gitu. Jadi kita mau sakti, kita mau apes, kita mau apa, itu dari dayanya bumi sebenarnya, yang dinamakan gravitasi atau energi positif maupun energi negatif. Ya, makanya kadang orang tua dulu setelah berani dengan orang tua dulu kalau ngomong gimana, hati-hati gue mesti kualat, sak melakumu mesti kesandung, sak mangunmu mesti kecokot. Nah itulah, setelah ngucap seperti itu, karena bumi juga kadang-kadang itu marah melihat tingkah laku kita, maka bumi mengeluarkan energi negatif. Dia tidak kesandung, dia tidak tergigit mulutnya, tapi kadang-kadang dia jalan tiba-tiba naik sepeda motor tabrakan, naik pohon jatuh. Nah itu dayanya bumi. Jadi makanya hati-hati kita berbuat itu, jangan menyakiti perasaan orang lain. Soalnya kalau orang lain sudah disakiti perasaannya, itu namanya orang teraniaya. Nah orang yang teraniaya, doanya akan dikabulkan oleh bumi atau gravitasi bumi itu tadi. Gitu. Tadi kan saya dengar kayak orang yang semedi kadang ada yang tiba-tiba mendapatkan kodam ya. Nah berarti kodam itu sebenarnya bisa didapetin, Mbah? Ya bisa, ya pasti bisa. Bukannya bisa saja, pasti itu. Pasti bisa. Ya. Bukan dari lahir tiba-tiba ada yang menjaga gitu, bukan? Bukan, itu kan lain lagi. Ya, kita membicarakan kodam, karena orang yang membicarakan kodam itu juga nggak tahu sebenarnya kodam itu apa. Ya. Nah, sebenarnya penjelasannya ya tadi, kodam itu adalah energi bumi, baik positif maupun negatif. Nah kenapa kok bumi itu mengeluarkan energi? Dia adalah menjadi saksi apa yang kita lakukan, gitu loh. Kecuali kalau kita itu waktu melakukan ritual atau semedi, itu kalau sudah di awang-awang mungkin bumi nggak ikut-ikut. Tapi kalau masih menyentuh bumi, ya tetap energi bumi positif maupun negatif yang akan menjadi pendamping atau kekuatan mereka, yaitulah yang dinamakan kodam. Karena kodam itu namanya pendamping. Ya, nah pendamping itu kekuatan. Lah kekuatan apa? Kekuatan yang kasat mata, yang tidak bisa dilihat mata. Tapi orang itu walaupun nggak pakai baju besi, kadang-kadang dibacok nggak mempan. Kebal, kadang ditembak nggak nembus. Itu yang dinamakan kodam atau pendamping. Nah ini semua itu dayanya bumi, gitu loh. Jadi jangan kita membayangkan, wah ini kodamnya dari wali ini kodamnya Mbah Buyut ini. Jangan punya prasangka seperti itu. Selagi kita itu melakukan perbuatan jelek, ya kodamnya nanti juga jelek. Melakukan perbuatan baik, ya kodamnya baik.
Mangane orang Jawa itu nastoto, nastiti, hangati-hati itu karena setiap perbuatan itu kita itu akan mendapatkan imbalan atau karma. Gitu loh. Makanya kadang-kadang orang itu ya mungkin kebetulan ya. Setelah dari sini maling atau nyolong ya. Yeah. Orang sini merasa dirugikan, sakit hati semua. Terus orang ini berdoa bersama-sama. Muga-muga wong sing nyolong ki ndang kecekel atau muga-muga cilaka. Nah, dikala doa ini orang yang banyak ini karena sudah tersakiti karena teraniaya tadi sudah diiyakan oleh bumi, maka dia nanti berjalan kemana tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba enggak jatuh, nanti di sana ketahuan orang, tertangkap. Nah itu makanya kita itu nggak perlu berdalih atau kita itu nggak perlu ngomongkan diri kita itu baik, suci, atau kita itu orang yang ya pokoknya orang yang paling benar, jangan. Daripada gitu mendingan kita melakukan perbuatan yang baik, kita melakukan perbuatan yang suci, itu sesuai dengan kira-kira hati kita. Mendingan itu nggak usah kita tuh ngomong aku lo orang baik, aku lo orang sekti, aku lo orang suci, itu nggak usah, karena takutnya bumi ini lo jadi saksi gitu loh. Jadi kita itu nggak perlu kita tuh malu dengan orang itu, kita sudah kenal baik, kalau kita berbohong nanti ketahuan, itu namanya karena masih takut dengan orang itu gitu. Atau kita seolah-olah jujur dengan orang ini, kita seolah-olah orang yang bermulut manis biar orang lain tertipu. Kalau seperti itu, bumi sendiri itu walaupun orangnya itu lo nggak tahu, bumi ini sudah tahu, dan pasti kita juga kena imbalan sesuai dengan perbuatan kita itu loh.